Pelatih Thailand ungkap alasan terjadinya keributan di final Sagames 2023. Merasa malu ribut dengan timnas Indonesia U22, Federasi Sepak Bola Thailand minta maaf. Asisten Indra Syafri ungkap kunci timnas Indonesia U22 raih emas SEA Games 2023. Omongan Shin Tae-yong soal fisik pemain Indonesia setara Korea Selatan terbukti benar. Dapat gelar juara PSSI gelar arak-arakan timnas Indonesia U22 di Jakarta. Pelatih Thailand ungkap alasan terjadinya keributan di final Sagames 2023. Pelatih timnas Thailand Isara Sritaro mengungkap timnas Indonesia U22 adalah kubu pertama yang memulai melakukan perayaan di depan bench lawan pada final SEA Games 2023. Mengenai insiden berlari ke bench pemain Indonesia yang kali pertama berlari di bench kami, dia berlari dengan sangat senang. Hal itu normal dan bukan masalah karena kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga berlari di depan saya, ucap Sritaro. Pemain yang dimaksud Sritaro adalah penyerang Indonesia Ramadhan Sananta. Hal itu terjadi ketika timnas Indonesia U22 mengira pertandingan sudah selesai saat keunggulan 2-1 di penghujung babak pertama. Sananta sambil membawa bendera merah putih kemudian berlari di depan bench Thailand dan membuat sejumlah ofisial Thailand emosi. Ketika kami mencetak gol kedua, kami senang dan berlari di depan bench Indonesia. Tapi kemudian ada keributan yang kami tidak lakukan apa-apa, ucap Sritaro. Keributan kembali pecah ketika Irfan Jauhari mencetak gol untuk membawa Indonesia unggul 3-2 atas Thailand. Kali ini Sritaro mengakui timnas Thailand dalam mood yang buruk ketika melihat ada anggota tim Indonesia yang melakukan perayaan di dekat bench Thailand. Kemudian ketika 3-2, tim Indonesia juga merayakan. Mereka melakukannya di sisi kami, tapi kami dalam mood yang buruk. Situasinya menjadi buruk. Pertandingan berjalan sangat cepat, mengejutkan semua orang, ujar Sritaro. Saya sangat emosional karena kami tidak mampu mengontrol emosi, tapi seperti yang saya bilang, pertandingan sudah berakhir, semuanya sudah usai, kata pelatih 43 tahun itu. Merasa malu ribut dengan timnas Indonesia U22, Federasi Sepak Bola Thailand minta maaf. Ribut antara Indonesia U22 dan Thailand U22 jadi viral. Federasi Sepak Bola Thailand menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Pertandingan itu diwarnai insiden kelahi antara Thailand dan Indonesia di tepi lapangan. Penyebabnya diduga berawal dari aksi provokasi ofisial dan pemain Thailand U22 usai merayakan gol penyama kedudukan pada ujung laga waktu normal. Keributan ini menjadi sorotan dunia. Thailand U22 pun sampai mendapat banyak kartu merah dan menuntaskan laga dengan 9 pemain tersisa. Manajer timnas Indonesia U22 Sumarji jadi korban keributan karena sempat kena pukul dan tendang hingga terjatuh. Adapun ofisial Indonesia U22 nampak dipukul oleh ofisial Thailand U22. Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) meminta maaf secara terbuka atas kejadian pada laga final ini. Mereka merasa kecewa dan malu karena perilaku anggota mereka telah mencederai sportivitas. Asosiasi menyampaikan kekecewaan dan permintaan maaf atas tawuran di luar lapangan yang terjadi selama pertandingan. Gambaran yang muncul di hadapan penonton, baik di lapangan maupun penonton sepak bola di seluruh dunia, telah menimbulkan kerugian besar buat timnas Thailand, kata Presiden FAT. Songyot sadar bahwa ini tidak baik untuk personal ataupun sepak bola Thailand secara keseluruhan. Insiden tersebut akan jadi evaluasi mereka, bahkan siap memberi hukuman kepada yang dipastikan bersalah. Tim pelatih dan staf yang dianggap personil yang harus menjaga citranya sebagai wakil rakyat Thailand. Setiap menit tugas harus menyadari kedewasaan toleransi mereka terhadap godaan yang baik di bawah persaingan dengan tekanan tinggi. Saya pribadi mengaku kecewa dan sedih tidak mendapatkan medali emas. Pada saat yang sama, kami harus meminta maaf kepada penggemar sepak bola, meminta maaf kepada orang Thailand atas kejadian buruk. Pelatih di masa depan harus berhati-hati tentang hal ini dengan baik memerintahkan tim tentang pengendalian emosi dan mengajarkan sikap yang semestinya. Asisten Indra Syafri ungkap kunci timnas Indonesia U22 raih emas SEA Games 2023.
Asisten pelatih yang membantu Indra Syafri di staf kepelatihan Timnas Indonesia U22, Eko Purjianto, mengungkapkan kekuatan utama di balik keberhasilan meraih medali emas SEA Games 2023. Eko Purjianto menjadi salah satu staf yang menemani Indra Syafri membangun skuad Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Selain Eko, ada pula nama-nama legenda lainnya yang ikut mempersiapkan Garuda Muda. Mereka ialah Bima Sakti Tukiman, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Sahari Gultom. Selain itu ada nama Alex Aldayudi yang berperan sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia U22. Eko pun merasa sangat bangga bisa ikut membantu Garuda Muda meraih medali emas SEA Games 2023. Apalagi prestasi ini merupakan pencapaian pertama yang diraih selama 32 tahun terakhir. Alhamdulillah, saya merasa sangat bersyukur karena menjadi bagian dari tim yang meraih emas di SEA Games 2023. Eko Purjianto yang kini berstatus sebagai asisten pelatih Persis Solo itu mengungkapkan sejumlah modal yang dimiliki Timnas Indonesia U22 hingga akhirnya bisa mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun. Menurut lelaki asal Semarang itu, skuad Garuda Muda merupakan tim yang solid. Sebab kekompakan ini tak hanya dijalin antar pemain saja, tetapi juga dengan staf pelatih serta ofisial yang bertugas. Eko juga memberikan pujian khusus untuk satu-satunya pemain Laskar Samber Nyawa yang lolos seleksi Timnas Indonesia U22 ini, yakni Irfan Jauhari. Irfan Jauhari menunjukkan penampilan yang sangat bagus. Dia terus berkembang dari setiap pertandingan. Jika dibandingkan dengan nama-nama pelatih lainnya, Eko Purjianto barangkali menjadi salah satu yang paling sering menemani Indra Syafri sebagai asisten pelatih. Sebab ia sudah beberapa kali membantu Indra Syafri di Timnas Indonesia U19. Salah satu hasil dari kerjasamanya dengan Indra Syafri menghasilkan gelar juara Piala AFF U190 2013 angkatan Evan Dimas dan kawan-kawan. Omongan Shin Tae-yong soal fisik pemain Indonesia setara Korea Selatan terbukti benar. Performa Timnas Indonesia U22 kalah mentas di laga final SEA Games 2023. Pasalnya, para pemain Timnas Indonesia U22 terlihat kuat bermain selama 120 menit dalam laga kontra Thailand yang berlangsung sengit itu. Sontak kondisi tersebut mengingatkan dengan pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, soal fisik para pemain Garuda saat ini. Dia pernah menyebut bahwa fisik pemain Indonesia setara dengan Korea Selatan. Ada kemiripan kondisi fisik pemain Timnas Indonesia dan Korea Selatan, tetapi lolos ke Piala Dunia adalah hal lain, ujar Shin Tae-yong. Untuk pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang mirip dengan Korea, namun perlu ditekankan bahwa berada di Piala Dunia sebanyak 10 kali adalah bagian dari mental, sambungnya. Pernyataan Shin Tae-yong soal fisik pemain Indonesia ini pun terbukti benar. Hal itu terlihat kala berlaga di final SEA Games 2023. Dalam laga itu, Timnas Indonesia U22 dihadapkan dengan duel sengit yang begitu menguras energi melawan Thailand. Bagaimana tidak, mereka harus bermain selama 120 menit untuk menyegel kemenangan dengan skor 5-2. Berkat fisik yang kuat, skill ciamik, dan mental tangguh pemain Timnas Indonesia U22, kemenangan akhirnya diraih. Timnas Indonesia U22 pun mengakhiri puasa medali emas di SEA Games yang sudah berlangsung selama 32 tahun lamanya. Dapat gelar juara, PSSI gelar arak-arakan Timnas Indonesia U22 di Jakarta. Arak-arakan Timnas Indonesia U22 akan digelar Jakarta pada Jumat 19 Mei pagi. Pihak PSSI menyatakan arak-arakan akan dimulai pukul 8. Rute arak-arakan akan dimulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu, kendaraan yang membawa skuad Timnas Indonesia U22 akan berjalan menuju Jalan Sudirman dan Bundaran HI. Dari situ, arak-arakan Timnas Indonesia U22 kemudian akan kembali ke Stadion GBK. Setelah arak-arakan ini berakhir, kita akan akhiri dengan sholat Jumat di seputar Senayan, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya mengatakan acara arak-arakan dilakukan agar masyarakat bisa melihat langsung para pemain Timnas Indonesia U22 yang berhasil mengakhiri penantian 32 tahun merebut emas SEA Games. Setelah terakhir kita merebutnya di SEA Games Manila, Filipina tahun 1991. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan tim U22 untuk melihat dan bertemu pemain secara langsung, ujar Arya. Timnas Indonesia U22 sukses merebut medali emas sepak bola putra SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand 5-2 di babak final.
Ini adalah emas pertama tim Garuda sejak menjadi juara di SEA Games 1991.